Shalom, salam reformasi ajaran gereja Tuhan, salam bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Judul video kali ini adalah Awas Neraka, kesalehan manusia, kesalehanmu adalah dosa, kesesatan dan kejahatan di mata Allah, sebab hakikat manusia adalah tidak sempurna dan berdosa. Untuk menghindari kesalahpahaman, saya sarankan saudara untuk mengikuti khotbah ini dari awal sampai akhir. Oke, pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya adalah sempurna. Dan syarat keselamatan Allah adalah melakukan firman Allah dengan sempurna. Karena kekudusan Allah yang sempurna tidak dapat bersatu dengan ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan di mata Allah yang maha sempurna adalah dosa, kesesatan, dan kejahatan. Tanpa kesempurnaan, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Tetapi dengan kesempurnaan, kita menjadi satu sifat dengan Allah. Kita menjadi satu keadaan dengan Allah. Kita menjadi sepadan dengan Allah. Sempurna bertemu dengan sempurna, maka keduanya dapat bersatu. Tetapi yang menjadi persoalannya sekarang adalah, adakah manusia yang dapat melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam firman Allah dengan sempurna? Ini adalah berita penuntun dan cara ketiga yang diberikan oleh Tuhan Allah untuk dapat membuktikan bahwa kesalehan Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya tolok ukur kepastian keselamatan. Untuk dapat menjawab pertanyaan, adakah manusia yang sanggup melakukan firman Allah dengan sempurna? Maka kita akan melihat apakah pengajaran Alkitab mengenai sifat dan keadaan manusia sebelum dan sesudah kejatuhannya di dalam dosa. Sifat dan keadaan manusia sebelum kejatuhannya di dalam dosa. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa sebelum kejatuhannya di dalam dosa, manusia yang diciptakan dari debu tanah itu bersifat rohani. Apakah maksud manusia itu bersifat rohani? Pertama, manusia yang bersifat rohani itu adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan Allah dalam keadaan sempurna, kudus, dan tanpa dosa. Kedua, manusia yang bersifat rohani itu adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan Allah dengan tingkat kesadaran penuh, baik hati maupun pikiran, bahwa ia memiliki satu kehendak atau satu keinginan saja, yaitu kehendak untuk berbuat apa yang baik dan benar di mata Allah, yaitu kehendak hanya untuk taat kepada hukum-hukum dan perintah Allah, yaitu kehendak hanya untuk memuliakan Allah, yaitu kehendak hanya untuk mempersembahkan hidupnya kepada Allah di dalam kasih. Ketiga, manusia yang bersifat rohani itu adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan Allah sebagai makhluk yang hidup, yang memiliki kekuatan untuk taat kepada Allah tanpa ada belenggu apapun juga. Keempat, manusia yang bersifat rohani itu adalah manusia yang dapat bertemu dan berhadapan dengan Allah tanpa ada rasa takut karena bersalah. Dengan kata lain, tidak ada permusuhan antara Allah dan manusia. Intinya, manusia yang bersifat rohani adalah manusia yang ada di dalam satu sifat dan satu keadaan dengan Allah, sehingga manusia rohani selalu sinkron dan sejalan dengan Allah dan firman-Nya. Nah, sekarang kita sudah mendengar pengajaran Alkitab mengenai sifat dan keadaan manusia sebelum jatuh di dalam dosa, yaitu sebagai makhluk rohani yang sejalan dengan Allah dan firman-Nya. Lalu bagaimana pengajaran Alkitab mengenai sifat dan keadaan manusia setelah kejatuhannya di dalam dosa? Kitab Roma pasal 7 ayat 14 berkata, bahwa hukum Taurat atau firman Allah itu bersifat rohani, yaitu kudus dan sempurna, dan ini sangat sinkron dengan keadaan manusia sebelum kejatuhannya. Tetapi maksudnya aku sekarang, manusia yang telah jatuh, bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Perhatikan kata aku, maksudnya manusia yang telah jatuh, bersifat daging. Sekali lagi,
bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi, menurut Roma pasal 7 ayat 14, sifat dan keadaan manusia sesudah kejatuhannya di dalam dosa itu memiliki sifat dan keadaan berbanding terbalik dengan sifat dan keadaan sebelum kejatuhannya di dalam dosa. Kalau sebelum kejatuhannya, manusia itu bersifat rohani, yaitu suatu keadaan yang sangat sinkron dengan Allah dan firman-Nya. Tetapi sesudah kejatuhannya, sifat manusia adalah kebalikan atau lawan dari yang rohani, yaitu bersifat daging dan terjual di bawah kuasa dosa atau di bawah perbudakan dosa, iblis, dan maut. Manusia bersifat daging adalah suatu keadaan di mana manusia hanya memiliki satu keinginan atau satu kehendak saja, yaitu satu keinginan untuk tidak lagi sejalan dengan Allah dan firman-Nya. Intinya, manusia bersifat daging adalah manusia yang sifat utamanya pasti selalu menghendaki apa yang jahat di mata Allah, pasti ingin selalu menolak Allah, melawan Allah, menentang Allah, dan memberontak Allah. Sebab manusia daging adalah manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah kehilangan kesempurnaan kekudusan Allah, kecuali Roh Kudus memegang orang tersebut. Perhatikan ayat berikut ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh Kudus memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh Kudus adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya, tidak mungkin bagi daging maksudnya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma pasal 8 ayat 5-8. Karena menurut Alkitab, sifat manusia daging itu sangat lemah dan sangat bertolak belakang dengan yang sempurna, maka sifat manusia daging itu tidak akan pernah dapat mengerti apa yang sempurna dari Allah kecuali Roh Kudus menolongnya. Sifat manusia daging itu tidak akan pernah dapat memilih apa yang sempurna dari Allah kecuali Roh Kudus menolongnya. Sifat manusia daging itu tidak akan pernah dapat menerima apa yang sempurna dari Allah kecuali Roh Kudus menolongnya. Sifat manusia daging itu tidak akan pernah dapat datang kepada yang sempurna kecuali Roh Kudus menolongnya. Sifat manusia daging itu tidak akan pernah dapat melakukan apa yang sempurna bagaimanapun kerasnya manusia itu berusaha kecuali Roh Kudus menolongnya. Sifat manusia daging itu memang memiliki kehendak atau keinginan untuk melakukan apa yang baik, tetapi perbuatannya justru melakukan apa yang jahat kecuali Roh Kudus menolongnya. Roma pasal 7 ayat 13-23. Sifat manusia daging itu bodoh, miskin, buta, dan telanjang dalam hal kesempurnaan Allah. Sifat manusia daging itu tidak memiliki kemampuan untuk merespon hal-hal yang sempurna, tetapi justru hanya dapat merespon dosa dan segala ketidaksempurnaan kecuali Roh Kudus menolongnya. Sifat manusia daging itu pasti akan selalu memilih dosa sekalipun kepadanya ditawarkan keselamatan, kekudusan, dan kebenaran Allah kecuali Roh Kudus menolongnya. Kalau boleh saya mendefinisikan, maka definisi manusia daging adalah manusia yang menurut kodrat kejatuhannya adalah mati di mata Allah, yaitu suatu keadaan manusia yang tidak sempurna lagi dan juga dikuasai secara total oleh kuasa iblis, dosa, dan maut, sehingga keadaan ini merupakan watak yang harus dan akan dibawanya sejak dalam kandungan dan akhirnya menjadi suatu ciri khas dari manusia itu untuk selalu bertentangan atau melawan atau menolak kekudusan Allah dan firman-Nya. Perhatikan lagi Roma pasal 8 ayat 5-8. Nah, kalau demikian halnya, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bukankah hanya Hawa dan Adam yang telah melakukan pelanggaran dan jatuh? Kalau memang hanya Adam dan Hawa yang melakukan pelanggaran dan jatuh,
Lalu mengapa seluruh umat manusia juga turut dalam pelanggaran dan kejatuhan Adam? Dan mengapa juga seluruh umat manusia harus turut menanggung akibat dari pelanggaran dan kejatuhan Adam? Yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa semua umat manusia yang hidup di muka bumi ini adalah keturunan Adam, anak-anak Adam, milik Adam. Sebagai anak-anak Adam, kita semua umat manusia terikat di dalam persekutuan dengan Adam. Sehingga kita semua umat manusia telah dikandung dan dilahirkan di dalam dosa dan pelanggaran Adam, yaitu sebagai orang-orang yang tidak sempurna lagi, bersifat daging dan terjual di bawah kuasa dosa, yang kecenderungan hatinya selalu berbuat dosa bahkan sejak kecilnya. Kejadian pasal 8 ayat 21. Firman Allah di dalam Keluaran pasal 34 ayat 6-7 dan Bilangan pasal 14 ayat 18 berkata, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Firman ini jelas berkata bahwa di dalam kaitannya dengan Adam, maka semua manusia yang berada di dalam hubungan persekutuan yang saling mengikat dengan Adam akan menerima pembalasan dan akibat dari kejatuhan Adam, yaitu maut. Roma pasal 6 ayat 23. Tetapi siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, siapa memiliki persekutuan dengan Kristus Yesus, ia adalah anak-anak Allah yang menerima pengampunan dosa, dan segala ikatan dengan kejatuhan Adam telah diputuskan secara total. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam ikatan persekutuan dengan Kristus Yesus, jikalau seseorang berbuat dosa, maka tiap-tiap orang yang berbuat dosa, itulah yang harus menanggung kesalahannya sendiri. Kesalahan bapa adalah kesalahan bapa, kesalahan anak adalah kesalahan anak. Tetapi jika orang tersebut bertobat dan kembali melakukan kebenaran di dalam Kristus Yesus, maka orang tersebut akan beroleh hidup yang kekal. Yehezkiel pasal 18 ayat 1-32, Roma 5 ayat 18-19, pasal 6 ayat 3-11. Oleh karena persekutuan dengan Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Tetapi oleh karena persekutuan dengan Kristus Yesus, semua orang menerima pembenaran dan pengampunan dosa. Maka keadaan ini sesungguhnya menjadi adil, imbang, dan impas. Sekarang kita kembali kepada pertanyaan awal, yaitu, adakah manusia yang sempurna di hadapan Allah? Adakah manusia yang sanggup memenuhi tuntutan syarat keselamatan Allah? Adakah manusia yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam firman Allah dengan sempurna? Berdasarkan data-data yang telah kita uraikan di atas, maka jawabannya adalah tidak ada sama sekali. Dosa dan kedagingan adalah bukti otentik, bukti nyata yang tak terbantahkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kalau dosa adalah bukti ketidaksempurnaan, maka hal ini juga berarti ketidaksempurnaan itu sendiri adalah dosa. Seperti ada tertulis, semua manusia telah berbuat dosa. Tidak ada manusia yang berakal budi dan mencari Allah. Semua manusia telah menyeleweng. Tidak ada manusia yang berbuat baik. Roma pasal 3 ayat 9-20. Sekali lagi jelas bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dan karena tidak ada manusia yang sempurna, maka hal ini juga berarti, perhatikan sekali lagi, jelas bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dan karena tidak ada manusia yang sempurna, maka hal ini jelas berarti semua kesalehan manusia, kebaikan manusia, kebenaran manusia, dan ketaatan manusia tidak sempurna. Doa manusia, ibadah manusia, dan semua perbuatan baik manusia, amal saleh manusia tidak sempurna. Sementara itu kita tahu syarat keselamatan Allah adalah kesempurnaan melakukan firman Allah. Tanpa kesempurnaan tidak seorang pun berkenan kepada Allah.
Allah yang sempurna hanya bisa bersatu dengan yang sempurna. Sempurna bertemu dengan sempurna, maka keduanya dapat bersatu. Tetapi ketidaksempurnaan di mata Allah adalah dosa, kesesatan, dan kejahatan. Perhatikan baik-baik. Kalau dikatakan bahwa ketidaksempurnaan di mata Allah adalah dosa, kesesatan, dan kejahatan, dan kita telah tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna, maka hal ini jelas-jelas berarti manusia harus dengan rendah hati mau mengakui ketidaksempurnaan kesalahan manusia adalah dosa, kesesatan, dan kejahatan di mata Allah yang pasti akan dihukum. Ketidaksempurnaan kesalahan manusia dan kesempurnaan Allah adalah dua hal yang saling bertolak belakang yang tidak mungkin bersatu. Karena memang kesempurnaan dan ketidaksempurnaan tidak dapat bersatu. Ketidaksempurnaan manusia telah ditolak oleh Allah dan tidak mendapat tempat di hati Allah dan kerajaan surga. Karena itu, kesalahan manusia harus dibuang, harus ditinggalkan, harus dimatikan. Kesalahan manusia tidak boleh diakui lagi. Ini adalah perintah Allah. Perhatikan firman Allah di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6 yang berkata, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin." Mengapa? Karena ketidaksempurnaan kesalahan manusia adalah dosa, dan dosa adalah kejijikan bagi Allah. Ketidaksempurnaan kesalahan manusia tidak boleh mencemari atau menodai karya keselamatan Allah. Ketidaksempurnaan kesalahan manusia tidak boleh masuk dan tidak boleh terlibat, tidak boleh memiliki andil, dan tidak boleh bersinergi dengan karya keselamatan Allah. Mengapa? Karena ketidaksempurnaan kesalahan manusia adalah dosa, dan dosa adalah kejijikan bagi Allah. Karena kalau tidak demikian, hidup manusia tetap dihitung sebagai dosa dan kejahatan. Keselamatan adalah 100% karya Allah. Ini harus diakui manusia. Nah, inti dari segala yang kita bicarakan di sini adalah kesempurnaan melakukan firman Allah adalah syarat keselamatan yang bersifat final, tetap tidak berubah dan berlaku sampai selamanya. Yang dapat memenuhi syarat keselamatan, maka ia layak beroleh hidup yang kekal, sebab kesempurnaan adalah kebenaran Allah. Yang tidak dapat memenuhi syarat keselamatan, maka orang itu harus dihukum, sebab ketidaksempurnaan adalah dosa. Dan kita semua tahu, tidak ada manusia yang sempurna yang dapat memenuhi syarat keselamatan. Karena semua manusia adalah orang berdosa, dan dosa adalah bukti ketidaksempurnaan manusia. Dan ketidaksempurnaan itu adalah dosa. Dan upah dosa atau akibat dosa adalah penghukuman, maut, dan lautan api yang kekal. Sekali lagi, dosa dan kedagingan adalah bukti ketidaksempurnaan kesalahan manusia. Maka hal ini juga berarti ketidaksempurnaan kesalahan manusia atau semua perbuatan baik manusia adalah dosa. Tetap mempertahankan kesalahan manusia seolah-olah kesalahan manusia itu berguna bagi keselamatan adalah dosa, dan upah dosa adalah neraka. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, kalau kesalahan manusia adalah dosa di mata Allah dan harus dibuang atau dimatikan karena ia tidak berguna bagi keselamatan dan tidak dapat menyelamatkan, maka adakah solusi? Adakah jalan dari Allah supaya manusia tidak binasa, supaya manusia tetap dapat diselamatkan sekalipun manusia tidak dapat memenuhi syarat keselamatan Allah? Sementara di sisi lain, syarat keselamatan untuk melakukan firman Allah dengan sempurna itu tetap berlaku. Sekali lagi, kalau kesalahan manusia adalah dosa di mata Allah dan harus dibuang atau dimatikan karena ia tidak berguna bagi keselamatan dan tidak dapat menyelamatkan, maka adakah solusi? Adakah jalan dari Allah supaya manusia tidak binasa, supaya manusia tetap
dapat diselamatkan sekalipun manusia tidak dapat memenuhi syarat keselamatan Allah. Sementara di sisi lain, syarat keselamatan untuk melakukan firman Allah dengan sempurna itu tetap berlaku. Tetap bersama kami, channel Reformasi Modern Ajaran Gereja Tuhan bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus, dan temukan jawabannya di dalam video kami selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam Reformasi Ajaran Gereja Tuhan. Salam bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.